Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, Sabrina. Sore, Mas Ya, Dimas. Apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita Makin sehat terus ya, Mas ya? harus dong, alhamdulillah masih dikasih kesehatan, harus lebih terus sehat. Alhamdulillah. Siap-siap. Suara saya jelas ya, Sat? Gimana sore ini, Mas? Aman, aman. Aman. Sore ini Oke. kita mau ngobrol yang seru-seru nih. Kok Mas Yang Justice? seru. Nah, Apa tuh? seru banget deh pokoknya. Ntar ya, aku nggak bisa keundang ya. Mas Justice. Kalau kamu yang Mas invite nggak bisa ya? Justice aja. Harus saya ya? Iya. Anaknya maunya diundang. Nggak mau ngundang lah. Just Nemu Artist ya. itu apa sih? Ini kok nggak ada sih? Nggak keluar dia di invite-nya ini. Ya lah. Masa? Heeh. Justice. Rimba. Tuh nggak mau loh. Coba sekali lagi. Ada permasalahan kah? Ada siapa? Oh, kok nggak mau sih ya? Koneksi? Hmm? Belum. Mas Justice sudah online? Dia Justice Arimba biasa kan ya? IG-nya. Kok Emang ada yang iya nggak maksudnya nggak nongol loh di sini. Aduh, oh iya invite iya iya hanya yang biasa. iya. Kenapa nggak mau keluar dia? Mas Jas, kalau dia minta diundang bisa ya? Bisa. Coba. Oke, jadi nih ngobrol-ngobrol seru ke berapa ini Sap ya kita? Keempat ya? Ke iya Iya, ya empat. kayaknya udah karena udah 100 tuh aku jadi lupa gitu ke berapa ya sekarang. Iya, karena kebanyakan di rumah ya. Atau Makan di rumah sudah lama tuh. Ya ini kita yang keempat ngobrolnya, ngobrol bareng kita kita. Hele. PPKM. Aduh, Ini mas ada Mas Yasis. capek Mana? Hah? terus. Halo, Arif. Apanya Itu nih? siapa tuh? Itu ada Dirga. Oh, oh ini dia. Ah, kok baru nongol dari tadi? Nggak masuk, Pak. Oke. Mungkin koneksinya juga jadi Ya tuh, halo Mas susah Yasis. juga. Udah di invite Mas. Mas Bro. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Ya, 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 ya. Aman koneksi, suara? aman, aman. Kedengaran? Aman. Ya, gimana Sar? Jadi kita mau ngobrol apa nih hari yang asik-asik? Kayaknya omongan generasi Ini, generasi kamu nih ya. ini mau ngomongin soal Hallyu nih. Hallyu, tahu nggak? Tahu nggak Hallyu itu? Itu ngomongnya gimana sih? Hallyu. Hallyu, ya, Hallyu deh kamu nggak gitu. Mas Justice tahu nggak Hallyu apaan? Korean Wave lah ya. Wah, itu Asik. dia. Wih, lebih dalam. Lebih dalam. Kemarin Kalau kita, ini kita juga baru dapet. gue termasuk pecinta drama Korea sebenarnya. Wah, luar Asik. biasa. Sama.
Gue juga barusan tahu aja sih. Terjebak oleh istri. Wah, Ternyata drama Korea keren ya bro ya. Aduh. Matang lah Nah kita jadi kita mau bicara-bicara tentang itu ya Sabrina ya. Apa Sabrina nih yang menjadi iya. keresahanmu? Alah. Keresahan aku banyak banget di PPKM nih. jangan Tapi kan jangan cerita. hari ini kan kita udah mau nih Mm-mm. si Mas Justice, wah Mas udah bisa gabung sama kita nih. sama, terima Mas, kasih udah masih diundang. semangat hari ini, Mas? Alhamdulillah masih harus dijaga Alhamdulillah. semangat. Harus lah ya, betul semangat. Ini salah satu apa ya, Mas? Director, writer, producer ya. Mas lebih pengen dipanggil apa nih, Mas? Justice aja. Kalau director itu kan profesi kalau Ih. lagi syuting ya. Kalau lagi nggak syuting sih belum ada. Oh, lagi. Oh, gitu. Boleh, boleh. Tapi kan Mas selama nih di dunia apa, dunia perfilman ya. Udah berapa tahun kira-kira, Mas? Kalau saya pribadi berkecimpung di dunia audiovisual itu awalnya sejak 2007 saat apa namanya memenangi kompetisi Eagle World Documentary Competition lah tahun 2007. Dari situ concern tuh di dunia audiovisual, dari wartawan tulis akhirnya berubah ke menjadi documentary filmmaker, jadi pembuat film dokumenter. Hampir 10 tahun sampai tahun 2017, 10 tahun concern membuat project-project film dokumenter baik untuk TV nasional buat NGO sampai pernah juga untuk TV luar. Dan barulah di 2017 ketika ada peristiwa momentum 212 ya timbul sih keresahan, kegelisahan, kayaknya harus ada satu film nih yang untuk bisa menggrab peristiwa yang sangat apa namanya monumental saat itu gitu. Jadi akhirnya itulah film 212 The Power of Love, 212 The Power of Love jadi debut film perdana panjang saya di tahun 2018. Apa namanya? Pindah ke dunia fiksi layar lebar, fiksi panjang sampai hari ini gitu. Nah, jadi ini rupanya yang sutradara yang bikin 212 The Power of Love. Kira-kira gitu. Nah, sekarang saya kalau disuruh pilih, kamu dulu. Kalau disuruh pilih salah satu deh. Apa? Maksudnya antara dokumenter? Kalau disuruh bikin nih, disuruh pilih, kalau mau bikin itu dokumenter atau fiksi? Ya kalau saya udah 10 tahun ya concern membuat film dokumenter sampai sekarang tidak meninggalkan sepenuhnya. Cuma memang buat hari ini saya memang lebih memilih membuat medium film panjang kayaknya memberi ruang lebih sih buat saya ya. Ruang lebih buat mengekspresikan keresahan, kegelisahan saya, menyuarakan apa yang ingin gagasan-gagasan saya gitu. Karena kalau dokumenter selama perjalanan waktu selama 10 tahun berjalan kok kayaknya sulit saya untuk lebih banyak berekspresi itu sulit karena memang ya industrinya sempit, bukan soal industrinya ya, tapi memang ruang geraknya sempit gitu ya. Ruang geraknya sempit, berbeda memang dengan film cerita, film fiksi yang memang akhirnya ternyata ini kayaknya ada medium yang lebih luas, lebih tepat buat mengeksplorasi hal-hal yang atau kesan-kesan yang saya ingin suarakan hari ini gitu loh. Sih kayak gitu. Peluangnya lebih banyak ya kalau untuk itu. Enak ya Mas Dimas kalau misalnya bisa bikin film, resah tuh bisa bikin film lah. Saya resah mojok tuh dia. Betul. Nah kebetulan kalau di kami kan Newbie Film Center salah satunya juga lebih ke situ Mas Justice core-nya, artinya menyalurkan dan mengakomodir dengan cara yang benar bagaimana keresahan kita menjadi sebuah karya gitu. Cuma kan kalau di sini ya kita masih butuh orang-orang yang mau
concern di sini di apa mengangkat newbie. Mas Justice juga kan newbie kan, saya tahu dulu kan sebenarnya saya tuh satu angkatan nih di Eagle Award, tapi rezekinya beda. Saya ikut waktu itu sama jadi apa namanya bukan di Eagle Award yang pertama itu yang ente menang tuh gitu. Kebetulan temanya juga sama kalau saya waktu itu pekerja sosial kan, kalau ente kan yang pemulung kepala sekolah itu ya. Iya. Itu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang apa buat saya menarik gitu kan. Seorang Justice saya pikir saat itu lebih bakal concern ke dunia dokumenter. Tadi kan sedikit udah dijelasin tuh, tapi apa yang membuat ente ini begitu tertarik selain tadi yang udah dijelasin gitu ya, mungkin ada lagi yang ketinggalan, beralih gitu loh dari dokumenter ke fiksi. Apa sih perbedaan yang paling spesifik gitu loh? Apa hanya mediumnya tadi, cara penyampaiannya atau apa gitu? Iya, pertama challenge-nya ya. Challenge dari 2018, 2000 ternyata ketika saya membuat gagasan film 212 The Power of Love, cerita yang saya buat, story yang saya di vlog bersama Ali, dapat respon yang cukup baik. Akhirnya, walaupun dengan perjalanan tertatih-tatih ya, tapi alhamdulillah selesai dan cukup baik apresiasinya. Artinya prosesnya tuh ada challenging yang kayak setelah 10 tahun kayak saya apa ya kayak tertantang aja, kayak harus membuat sesuatu yang beda nih. Selama ini kan main di dokumenter, seringnya bikin film-film dokumenter pendek buat kebutuhan campaign, kebutuhan NGO, kebutuhan TV, beberapa kali juga buat bikin film panjang. Terus ngerasa bahwa ada hal-hal yang ternyata ketika saya bikin fiksi banyak bisa saya eksplorasi gitu ya. Dan waktu itu juga momennya kayaknya saya harus masuk bioskop deh. Maksudnya bioskop tuh buat saya tuh adalah ruang yang sangat dogmatis ya. Saya menganggap ketika orang masuk bioskop kan orang sudah dengan sadar itu untuk pergi untuk meluangkan waktunya 2 jam, gue pengen nonton film. Nah, jadi film itu kan punya sesuatu yang sangat apa namanya, influence ya. Film yang lahir itu di latar belakangnya oleh ideologi atau statement pembuatnya. Jadi sebenarnya betul. ada challenge. Yuk gue pengen terang pemikiran nih melalui karya. Saya gitu pengen mewarnai bioskop, ingin apa namanya menginfluence orang dan lain sebagainya sih kayak gitu. Berarti tantangannya lebih ke situ ya, bagaimana kalau dokumenter kan mungkin ya yang saya tangkap merekam kejadian-kejadian yang sudah ada dan tidak boleh dari rekayasa segala macam di situ. Dan kalau di film fiksi kan bebas berkarya dan meresahkan, menyampaikan keresahan, maksudnya kok meresahkan. Sebenarnya sama sama ya. Sama medium yang menyampaikan keresahan, cuman memang situasinya. Cara bertuturnya. Iya. Suka tidak suka memang ya. Di negeri ini gitu ya, dokumenter memang ruang geraknya masih sempit. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika pengen menyampaikan satu keresahan atau gagasan yang ke lebih luas agar orang misalnya banyak bisa yang pesan yang bisa disampaikan bisa diterima orang lebih luas, kayaknya memang mau nggak mau akhirnya film cerita menjadi salah satu medium yang paling tepat saat itu gitu ya. Dan saat ini juga. Tapi menurut Mas Justice, perbedaan paling mendasar nih dari film fiksi sama dokumenter itu apa? Ya kalau perbedaan yang paling sederhana aja, bahwa kalau film fiksi biasanya ceritanya yang paling mendasar adalah tokoh, setting waktu ya, itu adalah diperankan oleh orang-orang yang memang mengalami realita persoalan yang terjadi yang akhirnya kita potret ya, kita pinjam ceritanya dan akhirnya kita filmkan. Berbeda dengan film fiksi. Kalau film fiksi kan ceritanya memang bisa based on true story, based on true event, tapi semuanya ya kita skenariokan, kita create di situ, tokohnya diperankan orang lain, setting lokasinya kita create. Kurang lebih kayak gitulah. Oke. Tapi kan gini Mas, kita tuh banyak banget film-film bagus sebenarnya ya di Indonesia. Tapi kan kayak sinetron, kayak misalnya film-film yang satu kali main ya udah habis gitu. Cuma kan TV maksudnya. Aku
aku sebelumnya iya, aku nggak terlalu nonton drakor nih. Sebenarnya awalnya aku, ih apaan sih drakor gitu kan, nggak nonton. Akhirnya dimulai satu-satu kok jadi keterusan nih gitu kan. Oke. Cuma perbedaan kalau aku nonton drakor, mereka tuh mau sebagus apapun ceritanya gitu kan ya. Nggak apa ya, nggak terlalu berlama-lama gitu. Jadi kalau misalnya mereka tahu nih ceritanya bagus, tapi mereka cuma bikin episode 10 misalnya atau 16, udah stop aja di situ. Terserah mau itu sebagus apa, mereka nggak akan panjang-panjangin itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kan sampai beratus-ratus, beribu-ribu, sampai udah anak cucu ceritanya gitu kan. Eh, Terus mereka itu gimana sih caranya kalau kalau bikin cerita feelingnya tuh dapet banget gitu loh mas. Nggak tahu sih ya menurut orang lain. Apakah karena aku cewek dan nonton baru pertama kali sampai ke bawah-bawah gitu ya nggak tahu. Tapi mereka dapet banget feelingnya gitu. Terus kayak kayak beneran lah acting juga natural, bukan yang kayak harus ada di zoom in zoom out jadi serem padahal nggak terlalu serem kalau nggak di zoom in zoom out lah gitu. Deep ya, Sap ya, dia Kalau jadi menurut membahas mas segala sesuatu tuh dalam gitu ya, dia Korea itu ya. iya, dapet banget filmnya gitu. Tapi Mas Justice dulu kata Mas Dimas nih, aku tanya-tanya pernah di KBS katanya, ada pengalaman di KBS Mas? Iya, waktu Nah, kita ceritain deh. KBS itu waktu dalam rangka ASEAN Broadcast Union, saya mewakili Metro TV waktu itu didelegasikan ke sana mewakili Eagle Institute ya untuk ikut masterclass dan join production untuk bikin satu film dokumenter bersama yang acaranya diselenggarakan di Seoul dan dipromotori oleh KBS. Jadi wakil dari Indonesia waktu itu kebetulan alhamdulillah saya dapat kesempatan ke sana. Yang intinya sih sebenarnya kalau bicara film, maksudnya kenapa misalnya pertanyaannya adalah kenapa Korea tuh begitu bisa populer gitu ya di negara kita ya. Artinya istilah Korean Wave gitu ya. Jadi orang tuh Korean Wave, sangat betul. gila, sangat masif. Apa namanya? Ya mungkin sebenarnya para pebisnis pebisnis industri kreatif di sana sebenarnya mungkin dengerin ustadz kita kali ya. Jadi kalau mau melenakan umat muslim kan lewat makanan, pakaian, tontonan gitu. Iya. Mereka kan nguasain semua kan, Food fashion movie-nya. sama Mungkin jangan-jangan dia dengerin iya. ceramah-ceramah di Film Indonesia ya. nih. Oh, ini umat Bisa jadi itu. Islam ini bisa terlena kayak gitu, jangan-jangan nih. Enggak, tapi bicaranya gini. Intinya kalau soal bicara film, salah satu aspek kita sebutnya kita memang kondisinya negara berkembang ya, di negara maju. Ya kalau bicara latar belakang, sebenarnya Korea pada dasarnya film itu sebenarnya lahir sebagai media propaganda. Di Korea pun seperti itu gitu ya. Jerman, Hitler menggunakan film sebagai media perang, media propaganda untuk melakukan tadi kegiatan dogmatis ya. Nah, Korea pun melakukan itu di tahun 1970 dari pelan. Mereka baru mengenal drama opera sabun itu di tahun 1990. Nah, itu yang saya baca, yang saya pernah baca, kayak salah satu yang paling mendasar adalah kenapa karya mereka tuh selalu bisa sangat diterima gitu ya. Karena pertama karena memang karyanya bagus, dibuat dengan perencanaan yang matang. Jadi plot alur ceritanya menarik untuk diikuti gitu ya. Actingnya oke. Tapi yang paling penting dari itu memang persiapannya dilakukan dengan matang dan juga dibuat dengan sangat serius. Di tahun 1990 itu film drama Korea Ace of Dawn kalau nggak salah ya. Itu budgetnya aja itu satu episodenya 200 juta won. Untuk satu episode, untuk durasi 60 menit kan, rata-rata film Korea gitu ya, 60 menit, 70 menit satu episode. Satu episodenya 200 juta won. Bayangin satu won sekarang berapa? Satu won hari ini adalah sekitar 12.000. Kali aja 200 juta itu satu episode ya. Beda serius ya jadi mereka ya. Di Indonesia. Kalau kita head to head secara budget aja kayaknya kalau bandinginnya sama Hollywood ini karena memang jauh. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Karena memang pemerintah sangat mendukung, sangat mensupport. Jadi mereka menjadikan film ini menjadi gerakan dari tadinya sebagai sebuah propaganda, sebagai alat
propaganda militer, akhirnya berkembang menjadi salah satu budaya populer. Jadi gerakan budaya yang memang mereka pengen warnai nih dunia nih ya gitu, kuasain pokoknya semua ya kan, ya, yang akhirnya hari ini tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain, Korea yang tadinya belajar bikin opera sabun ini, belajar bikin drama Korea ini, belajar dari drama-dramanya Jepang, ya Jepang sendiri akhirnya justru yang populer di Jepang justru drama Korea. Artinya Iya sih. pemerintahnya support, persiapannya matang, jadi mereka memang sinias-siniasnya disupport, diberikan beasiswa, disekolahkan jauh-jauh dibiayai gitu ya, keluar. keluar. Berbeda di negara kita gitu ya. Kita ya. Ya Bu, di diskusi kami di forum-forum film yang masih kayak misalnya tagline film Indonesia jadikan film Indonesia Menjadi tuan rumah. Jadi tuan rumah di negeri Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Cuma sebagai tagline kosong aja gitu ya. Ya. Masih nonsen, karena kenyataannya adalah ya tetap film Hollywood akan lebih dominan, film dan lain sebagainya lah. Kita nggak usah terlalu banyak bicara soal itu sih kayaknya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Tapi bukan berarti dengan budget yang tidak besar, ya? Yang tidak besar. Bukan berarti kreativitas itu harus selalu ditunjang dengan budget yang besar. Budget besar, setuju. Ya, bukan itu kuncinya. Tapi ketika kreativitas ditunjang dengan budget yang sangat ideal, intinya pastinya akan lebih menjadi lebih bagus. Luar biasa. Banyak karya-karya kita yang banyak mendapat penghargaan. Misalnya teman-teman membuat kayak misalnya film Ziarah yang menang FFI 2 tahun yang lalu, yang disutradari oleh oleh Popo, Mas Popo Jogja. Terus film Turah dan lain sebagainya itu bukan dibuat dengan budget yang besar, tapi besar, betul. Tapi punya potensi punya nilai kreativitas yang sangat layak, bahkan bukan layak tapi cukup sangat baik dan layak untuk diapresiasi gitu ya, dan sehingga akhirnya mendapatkan banyak apresiasi di berbagai festival. Juga waktu ketika saya ke sana, waktu saya mempresentasikan karya dokumenter saya, itu juga dia tanya waktu itu ke saya, katanya, Justice, kamu syuting berapa hari untuk bikin saya lupa judul yang saya bikin waktu itu, untuk jadi cerita tentang sebenarnya cerita tentang relawan kampung yang membantu membuatkan jembatan. Waktu itu yang masih kasus jembatan yang putus di daerah ini loh, di daerah Banten, pedalaman Banten lah ya, di daerah mendekati Baduy. Okay. Jadi waktu itu dia tanya untuk berapa lama produksinya. Saya bilang untuk produksi ini saya tidak lebih dari 1 minggu. Dia bilang serius. Dia juga shock gitu, kaget gitu ya. Amazing ya, hebat orang Indonesia ya gitu. Iya. Kalau bicara soal mereka boleh kerja kreatif dengan enak, tapi kalau mereka harus kerja dengan kalau kita kerja dengan cara-cara mereka, kita akan menghasilkan karya mungkin yang lebih baik. Lebih bagus, betul, setuju. Jauh lebih bagus. Sedangkan mereka ketika misalnya mereka kerja dengan cara-cara kita, mereka belum tentu bisa. Karena kita biasa kerja dengan tekanan, dengan segala macam kondisi, situasi, keadaan. Kalau mental ya, mental kerja, mental dan kreativitas Indonesia sebenarnya tidak kalah gitu. Juara bahkan ya. Bisa dikatakan. Biasa ditekan. Ya di Indonesia kalau mungkin di luar itu sehari paling banyak bisa 4-5 scene. Ya, untuk 4-5 scene untuk 1 hari kan, syuting. Syuting waktunya 8 jam. Kalau di Indonesia bisa 13 scene. 12-15 scene pernah saya kerjakan. Bisa, kelar. Kita kemarin bikin film pendek, Bro Justice, nih Sabrina juga main. Itu ada sekitar 15 scene. Itu 1 hari kelar. 20 jam lah kelar. Di Banten. Seharian keluar, dan habis itu kita mabok.
Tapi Karena yang gitu, penting kan kelar. wah kalau nggak kelar budget tambah nih, ya gitu kan. Iya. Wah, gimana sewa kameranya? Konsumsi lagi gitu. Aduh. Iya. Tapi Mas Yasis ngomongin tadi soal mereka kesiapan dan prepare-nya, aku siapa ya namanya aku lupa, salah satu sutradara juga di Korea gitu kan. Dia pernah kerja sama 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 perfilman Indonesia juga. Ya itu, jadi dia kaget gitu loh waktu di sini itu yang dia kerjakan filmnya itu cuma 2 apa 3 bulan gitu selesai. Nah, sedangkan dia bilang Bisa kalau di setahun. Korea bikin film seperti prepare-nya bahkan 10 bulan sampai setahun Iya. itu juga baru selesai gitu. Makanya dia bilang Praproduksinya tuh kalau panjang untuk mereka. masalah iya Indonesia cepet selesainya. Tapi ya itu tadi sih ada pro and con-nya juga. Tapi kalau tadi juga aku ada dengar kalau apa kayak kayak talentnya atau artisnya itu eh, ke dokter kalau dokter menyarankan kalau tidak untuk syuting dulu gitu kan mungkin itu salah satu kendala produksinya akan pending kalau kita di sini kepikiran nggak sih Mas kayak Oh, gitu kalau sakit atau sakit-sakit dikit pusing-pusing dikit tungguin aja lah paling ntar lagi bisa lagi gitu nggak sih iyalah kayak gitu pastinya. Kalau misalnya, oh kita break dulu ya 13 satu pemain gitu, tiba-tiba komit kontrak, tiba-tiba dia punya dokternya menyarankan suruh istirahat lagi, wah itu ya kalau pilihannya cuma dua, syutingnya berantakan, kalau nggak ya ganti pemain gitu, syuting Iya, ulang. iya, iya. Tapi sih dia padahal kan nggak sakit pernah. bukan maunya dia tuh iya iya Nah, terus tapi ini nih tadi kalau Hallyu itu kan jadinya ini mulai dari dramanya, mulai dari K-popnya gitu kan mereka sebenarnya apa ya bahasanya menginfluence, mengekspor lah budaya ekonominya mereka gitu kan mulai dari cara hidupnya, gaya hidup, budaya gitu kan barang-barang yang mereka pakai bahkan sekarang pun video-video yang aku lihat adalah kayak mulai dari sosial media gimana orang-orang Indonesia juga masak-masak makanan Korea gitu tutorialnya makanan Korea bahkan gimana mereka juga bisa bahasa Korea dengan lancar padahal cuma ada yang bisa cuma lagi nonton aja tuh. Nah, kalau dari Korea sendiri pun, mereka sambil mempromoin tempat-tempat tourism di Korea gitu kan, sekalian tempat-tempat bagus di mana. Dan orang Indonesia kalau sebelum pandemi ya akan ke sana foto, cuma ini dari film ini nih gitu. Segitu ya, efeknya Hallyu itu di Indonesia gitu. Nah, kalau menurut Mas Yasis nih, personally, menurut Mas Yasis gimana tentang Korean Wave ini? Iya, kalau tadi memang kondisinya mungkin sudah separah itu ya, kayak saya punya ponakan juga tiap hari itu sampai sangat-sangat ngefansnya sama BTS tuh, statusnya aduh grup ikut grupnya ini, padahal usianya baru perempuan ya, rata-rata menyerang kalangan kaum Hawa lah ya kalau ini kan. Dan Gak harus intinya sih. sebenarnya adalah ya itu salah satu konsekuensi bahwa bahwa apa namanya bahwa dampak dari medium audiovisual itu se, se- seperti itu gitu ya, seperti itu. bisa merubah pola, merubah perilaku Mindset sehingga ya. seorang bisa menjadi apa namanya menjadi Berubah. follower yang atau menjadi follower atau menjadi fans yang yang sangat tergila-gila gitu ya, sangat loyal dan tergila-gila gitu ya. Nah, makanya sebenarnya ya saya merasa bahwa kayaknya kelihatannya apa namanya berlebihan atau apalah, banyak mungkin stigma, kayak misalnya motivasi saya misalnya berkarya adalah saya ingin menjadi ya karya saya ini harus bisa menjadi counter gitu ya buat buat ya tadi Korean Wave tadi gitu ya. Nah, bahwa Salah satunya ya itu ada ya berarti ya. ya mohon maaf kalau menurut saya karena banyak ada memang misalnya baiknya mungkin presentasenya kecil ya, tapi betapa misalnya kalau misalnya ini tidak sineas Indonesia misalnya tidak punya
keprihatinan yang sama untuk mengcounter hal ini gitu ya. Ini juga harusnya jadi PR kita bersama untuk bisa bikin karya yang akhirnya menginfluence untuk bisa menawarkan salah satu alternatif tontonan yang bisa menanamkan nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai moralitas yang sehingga penonton tuh bisa banyak mendapatkan hikmah lah dari sekedar menonton tontonan itu gitu. Iya, biar biar nggak ngandelin ini Mas, zoom in zoom out lama banget, habis itu bersambung kan, kesel nunggunya besoknya lagi Ya tuh. karena Itu memang karena eh, ya nggak salah juga sih kayak misalnya mereka, karena kenapa mereka bikin kayak gitu? Pertama bikin kayak gitu berarti masih ada peminatnya dong. Kenapa iya, sinetron bertahan misalnya salah yang nonton. Opera Sabun Negeri ini misalnya sinetron ya, dalam tanda kutip sinetron, eh, Diminati ya kayak ya. gitu, banyak main jeng jeng jeng, zoom in zoom out, ya kan, dialog dipanjang-panjangin, cerita dipanjang-panjangin, tapi tetap laku Ditonton gitu ya. Karena memang ada peminatnya, penontonnya, iya. karena memang salah satu juga persoalannya adalah ya kondisi psikologis penonton Di film Indonesia. Indonesia, ya kondisinya masih seperti itu. Seperti itu. Dalam tanda kutip ya. Tapi hal ini jadi perdebatan sama aku dengan teman-teman. Aku juga pernah bicarain juga ini sama Mas Dimas gitu kan. Karena kan si media ini punya power gitu kan. Apapun yang mereka bikin. Contohnya kayak tadi, mereka bahkan bisa punya fans club yang bahkan kadang dibela-belain sampai berantem, nggak tahu apa yang diberantemin, maksudnya ya udah sih seleb mah tenang-tenang aja gitu, kalian mau ngebelain idola sampai segitu banget, berarti kan efeknya si media ini kuat banget ini Mas gitu loh. Kenapa kita harus ngikutin si maunya penonton? Kita yang create trennya dong untuk menjadikan ya masyarakat kita lebih pintar, lebih make sense gitu loh, jadi lebih baik lagi. Nah, sebelum mereka mereka yang create tren itu sampai mereka tetap suka nonton film itu gitu kan. Kenapa kita nggak bikin tren yang lebih baru? Saya doakan Sabrina jadi produser lah. Amin. Artinya memang sedang diarahkan ke sana. Iya. Beberapa teman-teman sineas, pekerja kreatif, filmmaker, produser juga masih banyak yang punya Cita-cita apa namanya? gitu ya. Punya kepedulian yang sama seperti Sabrina lah, seperti itu, dan melakukan juga gitu ya. Cuman ya saat ini ketika bicara industri gitu ya, mungkin satu bernilai ya tadi ya idealisme, dengan nilai yang kita create, kita bikin sesuatu yang ya ini gue yang pengen buat nih dengan cara biar untuk merubah pola penonton kita, tapi konsekuensinya adalah ketika mereka coba membuat itu memang PH mainstream, dalam dunia PH mainstream ya, yang dikuasai dalam tanda kutip teman-teman itulah PH mainstream ya, yang menjadi concern mereka ya tetap bisnis, yang bagaimana yang laku gitu ya, dan dia akan terus bikin pola yang sama, dia nggak peduli, nggak create, yang penting industrinya ini cuma soal bisnis gitu ya, gitu lah rasanya gitu. Mungkin gini bro ya, kali kalau mungkin nih harus ada sineas yang berpikir bahwasannya film ini bisa menjadi sebuah bisnis oriented gitu ya. Nah ini kan kelihatan yang belum ya di Indonesia. Jadi ya bicara art is art, business is business gitu. Ini yang belum nyambung nih. Padahal kan kalau kita ngomongin art idealis itu kapan kita mau makan kan gitu. Sementara ngomongin bisnis terus nggak ada idealisme ya kayak yang sekarang terjadi. Mungkin harus ada memberani mengcombine dan menyatukan ini kali ya, bener nggak? Iya, saya rasa sih menjembataninya sudah ada ya, cuman yang jadi problem itu sebenarnya standar penonton, kualitas penonton film Indonesia dalam tanda kutip masih kondisinya masih seperti ini gitu ya, masih yang beda lah dengan di apa namanya negara-negara maju yang memang mereka film itu memang sudah menjadi menjadi bahan kajian ya, bahwa mereka menonton itu udah sangat selektif gitu ya. Kalau di kita memang masih
Tapi dengan sebenarnya maraknya sebenarnya, tapi mungkin masih di generasi milenial ya, di generasi hari ini ya, maksudnya dengan maraknya platform Milenial. digital hari ini ya, berarti akses film banyak, sekarang orang bisa nonton genre film dengan sangat mudah gitu ya. Macam-macam. Beda di era Dengan mudah. di era kita dulu yang memang kalau misalnya mau nonton Iya, film-film dengan harus ke bioskop. tema genre tertentu yang tidak ada di time bioskop kita, paling setahun sekali. Waktu itu ada G-Fest ya, Jakarta International Film Iya, Festival, di semua pusat-pusat film kebudayaan ya. atau festival film yang diselenggarakan oleh Institut Prancis ya, IFI, Iya, atau di kita datang ke Gute pemutaran yang gitu. dilakukan oleh Gute House Pusat atau kebudayaan. Erasmus Quiz ya, di lembaga-lembaga kebudayaan. Kalau sekarang sebenarnya platform digital itu udah memberi salah satu ruang alternatif untuk sebenarnya generasi ya mungkin lambat laun ya, dengan adanya ini pilihan menontonnya semakin banyak, terus akhirnya mulai sebenarnya generasi mungkin 2, 3 atau 5 tahun ke depan eranya mungkin bisa jadi udah berubah gitu ya. Kesadaran menontonnya sudah jadi lebih baik, terus wawasan Amin. menontonnya juga jadi lebih baik, sehingga akhirnya Ada perubahan. ada perubahan dari produk-produk film yang produk-produk karya dalam tanda kutip di sini, kalau yang tadi dibahas oleh Sabrina adalah sinetron, yang bisa jadi kualitas sinetronnya akan lebih berubah menjadi lebih baik, mudah-mudahan kayak gitu. Baik, Berarti pengaruhnya nih secara terhadap nilai penceritaan gitu ya. Pengaruhnya terhadap perkembangan film dan televisi di Indonesia ini konkretnya seperti apa nih? Tadi udah jelasin sedikit ya, coba diperdalam lagi Mas Justice, biar kita nih ngeh bahwasannya ini bukan masalah benar atau salah ya, tapi setidaknya kita kan melihat ada sesuatu yang harus lebih diperjuangkan lagi gitu. Kenapa? Karena kita membahas tentang Hallyu ini, Korea itu bisa. Artinya kan sebenarnya kalau kita mau, kita mungkin lebih bisa, ya enggak? Nah, pengaruhnya, dampaknya ini terhadap industri film dan televisi kita apa sih dengan adanya Hallyu atau Korean Wave ini tadi? Ya kalau misalnya kalau di dunia televisi sendiri pengaruhnya ya yang pasti bukan tidak mempengaruhi, artinya kan cara produknya Korea laku ya kan, karena penontonnya ini artinya menguntungkan si pembuat. Sebenarnya TV juga diuntungkan dengan kehadiran produk-produk karya Korea kayak gitu ya, terus baik juga industri musiknya juga ya sangat diuntungkan kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya gimana kan kita mau memulai gitu ya, mau bisa, kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu ya, kenapa kita lebih sampai terus gitu ya, lebih senang mengekspor produk-produk mereka daripada kita memperkaya produk-produdak sendiri gitu ya. Ya karena memang betul. Support system di negeri ininya belum lah, masih sangat jauh lah, terutama ya pemerintah, karena memang semua industri atau PH yang berkarya hari ini kita sedang berjuang sendiri-sendiri gitu hari ini. Nah, ya, cari dana matian sendiri-sendiri kayak gitu. Kondisinya kayak gitu. Beda kalau misalnya di Korea yang saya dengar ketika saya sana KBS misalnya, dalam setahun mereka pemerintah tuh harus udah mendorong industri kreatifnya untuk mendorong sinias-siniasnya dalam setahun produksi minimal ada kategori minimal ya 50 ya atau 100 produksi ya kan. Supporting dananya subsidi silang gitu. Karena memang ada anggaran APBN yang memang di bahasa kasarnya gitu, ada APBN yang memang dikucurkan ke situ ya. Dikucurkan untuk mensupport industri kreatif itu. Ada nggak sih? Kenapa? Di Indonesia belum. Kalau kita ada nggak? Di Indonesia udah belum katanya Mas. Kalau kita udah. Kalau di kita? Belum ya. Kalau di kita baru sebatas narik pajak dari penjualan tiket filmnya. Tapi setidaknya bisa nggak tuh kira-kira setidaknya bikin gitu. Jadi kita juga kesup. Kalau saya lihat gini bro, mungkin juga Sabrina, mungkin sudah mulai diupayakan. Ya, misalnya kayak ada Pusbang Film, Backcraft.
Ya, sudah ada apa? Ini kan mulai berapa tahun ini menginisiasi. ada apa namanya Akatara ya bro kalau nggak salah ya. Itu kan salah satunya bagaimana supaya menarik sineas-sineas muda, newbie gitu kan yang mau punya peran aktif di situ. Itu sebenarnya upaya sudah ada, tapi mungkin ya tadi itu yang perlu di apa garis bawah itu pernyataan Bro Justice tadi yang bilang ya kita harus bersatu gitu loh. Harus bersatu bergerak bareng sama tadi menyadari betul bahwasanya film ini adalah sebuah industri besar yang belum tergarap gitu kan. Bukan sekedar seni ya bro ya, tapi ini lebih lebih apa ya? Harusnya kan bisa mendatangkan uang. Buktinya Korea kan begitu. Dari filmnya muncul foodnya dikenal, fashionnya. Jadi seharusnya kalau kita 34 provinsi ya kan, harusnya bisa lebih keren harusnya kan gitu. Banyak budaya yang bisa diekspor Betul, sebenarnya. betul. Nah, gimana Sabrina? Kan keren tuh kalau misalnya bisa kayak gitu. Itu tadi sih kita nggak perlu sampai ya udah kita kita punya pride sendiri loh. Kalau misalnya episode kita bikin 10 emang bagus ya udah orang mau minta lagi bikin apa sambungannya ya nggak usah kita bikin ekspor lagi yang lebih baik lagi terima kasih sudah mengekspresi itu appreciate gitu kan ya tapi kita bikin yang lebih bagus lagi gitu biarlah kalian juga ikut berimajinasi kalian mau endingnya seperti apa atau kalian mau kelanjutannya seperti apa kan seru sendiri gitu jadi secara tidak langsung masyarakat kita juga kreatif juga diajarkan untuk berpikir juga nggak mentah-mentah cuma ini loh gitu sih Mas tapi karena aku bukan sutradara jadi aku nggak tahu dan Tapi aku kalau mau jadi juga belum sutradara gitu, misalnya dalam kondisi kayak gitu, kamu bikin sukses 10 episode ya gitu, tiba-tiba produsernya, ayo kamu bikin lagi dong sequelnya lanjutin gimana? Nah, tuh balikin loh. Kalau aku tapi tergantung kondisi ya kalau kira-kira pada saat itu belum mampu untuk idealis yuk lanjut Nah, nggak apa-apa tapi nanti kalau sudah memang cukup ya mumpuni intinya dalam segi finansial dan segi sebenarnya kalau mau memperpanjang banyak juga misalnya kayak drama Opera Sabun series-seriesnya apa tuh kayak Walking Dead itu ada berapa seasonnya kan? Ada 8 season. Walking Dead itu panjang. Terus salah satu drama apa namanya Opera Sabun Korea juga The Lost juga panjang. Artinya sebenarnya masalahnya sebenarnya bukan Banyak sih memang. panjang atau Pendeknya ya. Memanjangkan cerita itu membuat sequel, trilogi dan sampai terusnya 1 season, 2 season, 3 season, 4 season itu hal yang lumrah dan sah-sah aja. Tapi bagaimana membuat produk itu menjadi memiliki nilai bahwa produknya apa namanya karyanya itu dibuat dengan sangat sungguh-sungguh ya dengan perencanaan yang matang dengan penulisan skenario yang matang dan juga dengan nilai-nilai apa namanya estetika yang sangat diperhatikan dengan baik kayak gitu sehingga menghadirkan sebuah karya yang memang yang orang akan tungguin terus gitu ya dan memang pada prinsipnya ketika soal ngomongin karya ketika masuk ke dunia industri adalah pasti bisa balik lagi soalnya ini soal profit ya soal bagaimana ini bisa menjadi nilai keuntungan. Nah kalau di sinetron kita yang kondisinya hari ini juga ya yang saya tadi bilang makanya memang hari ini ya kok bikinnya kayak gitu gini ya kamu menilai kayak gitu nggak suka karena mungkin saat ini kamu tahu sudah wawasan menontonnya sudah lebih luas terus Sabrina sekarang mungkin punya wawasan filmnya juga lebih baik. Nah, sedangkan penonton sinetron itu yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga, ya kan, yang misal apa namanya masyarakat yang memang ya tidak banyak pilihan menontonnya ya, sehingga misalnya medium TV itu cuma menjadi satu-satunya alternatif, menjadi satu-satunya pilihan menonton mereka ya mau itu sehingga akhirnya ya karya-karya dengan seperti itu ya memang masih akan terus dibuat karena memang masih sangat diminati gitu. Nah sekarang tinggal Nah tapi ini aku dari sisi aku nih yang Mas tadi bilang ada gapnya itu gini. Tadi kan kita ada sosial media, ada internet di mana semua milenial beralih ke situ dong karena banyak pilihannya daripada di TV. Tapi gini, kalau kita bikin film yang bagus, berarti mau nggak mau si anak-anak milenial akan tetap nonton TV dong.
Nah, secara nggak langsung mereka juga akan nonton bareng keluarganya. Atau enggak, mereka kan nggak semua orang nonton nonton dari internet terus mau berbagi sama orang tuanya atau keluarganya. Ini ada film bagus loh di YouTube atau di sosial media yang lain. Mereka kan nggak berbagi seperti itu. Ya udah, si anaknya di mana, orang tuanya di mana, ada-adanya nyebar gitu kan. Tapi kalau ada satu aja kayak film yang semuanya mau nonton pada saat itu aja tuh momennya gitu kan. Bareng-bareng enak gitu loh, Mas. Cuma sekarang ya gitu tadi, produksi film yang tetap sama ceritanya ditonton dengan ya ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya, ya anak-anak kan tetap ada cerita baru. Jadi lama-lama generasinya tuh gapnya makin lama makin gede gitu, Mas. Ya, Itu sih yang dilemanya aku tuh di situ. Dan kalau aku resah, aku belum bisa bikin film, Mas. Mungkin aku nanya Mas nanti. Resah. ya pelan-pelan sih sekarang sebenarnya kan hari ini ya di tahun 2019 ya, maksudnya sebelum pandemi, sebelum wabah terjadi, ya sebenarnya industri film Indonesia sedangnya lagi bangkit-bangkitnya, bagus ya, bergeliat-bergeliatnya, genre-nya makin beragam, banyak. terus juga produknya makin Produksinya udah mulai bagus, sangat makin berkualitas ya. Walaupun misalnya ya kalau di head to head perbandingan budgetnya dengan budget film Korea sangat jauh gitu ya. Tapi tetap bahwa artinya kita nggak kalah kreatif dengan mereka. Dengan ini gitu ya. Juga kalau misalnya kenapa kenapa misalnya TV kok selalu misalnya sinetronnya kayak gitu? Mungkin memang medium TV ya jadinya sinetron yang seperti itu, dan TV sekarang akhirnya mulai saat ini kan mulai juga membuat platform-platform digitalnya. Nah, di platform digital itulah mereka bikin seri-seri pendek yang bagus-bagus, yang pendek-pendek gitu ya. Yang memang buat target sasarannya yang ya generasi gen milenial, gen Z ini gitu ya. Yang kalau bicara soal gap ya balik lagi nih soal selera sih masalahnya. Selera yang mungkin ketika Gen Z, mungkin nanti kalau Gen Z-nya udah tua, kamu udah nikah, punya anak gitu ya, anaknya udah mama gitu ya, akhirnya bisa nonton bareng gitu ya. Kalau misalnya sekarang ibu saya nggak mungkin misalnya bisa nonton ini apa namanya, series Trinity Shadow di Catch Play. Cuma Pak nggak suka, dia pasti nontonnya Ikatan Cinta misalnya, atau nonton produk-produk lain. Artinya ya itu adalah pilihannya, seleranya. Jadi tidak disalahkan juga. Nggak bisa juga bilang ke mereka yang nonton film itu, norak lu apa namanya pilihan tontonan lo itu buat saya nggak tepat gitu ya, nggak baik gitu ya. Bahwa cuman karena perbedaan selera ya, atau misalnya perbedaan selera dan perbedaan generasi, sehingga kita malah akhirnya menjudge gitu, dan akhirnya gap gitu. Masa nggak tegur-teguran sama ibu gara-gara mama nontonnya inilah, terus di rumah jadi berantem gitu kan? Nggak juga gitu, nggak juga ya. Aku nggak bisa diginiin mah gitu. Ya udah, intinya hari ini sebenarnya pilihan menonton kita jadi lebih luas ya, platform, karena platform digital semakin banyak bermunculan. Tinggal bagaimana sebenarnya di era transformasi digital ini, sebenarnya tugas kita bersama sebenarnya bukan ya baiknya kita banyak pilihan, tapi juga jadi keresahan baru ya. Keresahan baru artinya adalah ya kalau ya bagaimana kalau karena saya udah punya anak, kita mengkanter nih anak-anak saya gitu ya, agar dia terus apa namanya mengingatkan untuk lebih bijaksana dalam memilih tontonan, karena konsekuensi dengan menonton itu sangat memberikan konsekuensi secara psikologis ya. Jadi apa yang kamu tonton itu bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang akan kamu ikuti gitu, kamu idolakan, kamu tiru gitu. Jangan sampai mereka salah meniru, salah mengidolakan seseorang, terus salah bersikap karena pengaruh salah memilih tontonan tadi gitu ya, dari hasil tontonan yang salah gitu, karena pengaruh dari hasil tontonan yang salah dia pilih gitu. Nah itu sebenarnya mungkin jadi PR baru kita gitu ya, Mas Justice ya, Bro Justice nih. Jadi mungkin kita juga sebagai sinias juga harus mengkampen ini ke masyarakat,
ya udahlah nggak usah gap-gapan, itu selera mereka. Terus kita kan justru harusnya menyuguhkan selera yang lain ya. Seperti Mas Justice nih, Bro Justice Arimba yang konon-konon kabarnya lagi Ya, melakukan produksi ya. Ya nggak, Sam? Bener nggak? katanya Katanya. gitu. Nah, kita Lagi bikin apa sih, tanya, Mas? tanya Kelar sih, langsung nih. Oh produksinya iya, juga udah kelar ya, udah oke. selesai, udah post pro, Nah udah makanya benar tinggal diklarifikasi nih, monggo nunggu cerita. nunggu situasi membaik dan bisa tayang. Jadi sekarang lagi nyelesain film keempat Film saya, apa tuh? judulnya Haya 2 Dream Hope and Reality, lanjutan dari sequel dari film Haya kemarin gitu ya. Jadi Oke. mudah-mudahan ya pandemi segera usai dan bisa rilis segera lah. Ntar bisa ngundang Dimas, bisa ngundang Sabrina untuk premiernya mudah-mudahan. Ditunggu-tunggu. Ya artinya kayak gitu juga, balik lagi ketika saya karya, orang tanya kenapa kamu mainnya di area situ, ya itu pilihan saya gitu ya, misalnya pilihan di genre ini gitu ya, pilihan saya. Dan ketika kita membuat sesuatu, saya sih mikirin orang yang suka dengan karya saya aja gitu, nggak mikirin orang yang nggak suka. Membuat cara-cara agar ada apa namanya orang yang tidak apresiat dengan misalnya dengan konsep drama yang ada nilai-nilai religinya gitu ya, ada ya, maksudnya tetap ada strategi untuk memikirkan itu, menggrab penonton baru, tapi itu bukan jadi Masalah ya. bukan jadi salah satu yang harus kita pusingin gitu. Tapi kita concern Betul. bahwa pada karya yang ya udah, bikin yang memang lo mau bikin, pastikan apa yang kita mau bikin itu adalah sesuatu yang punya nilai, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita buat pasti bisa memberi dampak luas gitu kepada orang yang menontonnya kayak gitu. Mudah-mudahan Oke, mantap. Makasih banget nih, Mas Justice. Ini nih, Mas, karena kan bentar lagi juga udah mau waktu maghrib nih. Terakhir nih, Mas, terakhir banget pertanyaannya nih ya. Dari yang kita ngobrolin nih, harapannya Mas Justice nih untuk perfilman Indonesia apa nih, Mas? Iya. Tadi udah keresahan aku, udah keresahan Mas Dimas, udah belum? Udah. Nggak usah lah, nggak usah resah-resahan. Kita mau dengerin Mas Justice nih, gimana? Ya. Harapannya, Mas? Kalau harapannya sih nggak. Harapan yang paling utama semua ya, harapan semua kita adalah pandemi usai ya, pandemi berakhir. Oh iya. Akhirnya ketika pasti. kita berkarya, kita bisa total dalam berkarya gitu, tidak harus dibarengi rasa cemas atau rasa khawatir ketika kita sedang membuat karya. Bukannya hari ini kita tidak bisa berkarya, tapi berbedalah ketika waktu memang belum era pandemi ya kan, kita bisa sangat relax, bisa sangat santai gitu ya, tanpa harus dihantui atau kecemasan tentang virus pandemi ini. Harapannya pertama itu pandemi bisa segera berakhir dan semuanya kita selalu mudah-mudahan sehat ya, semua yang menonton, dan Dimas dan Sabrina juga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kalau bicara soal film ya, terus tumbuh, terus bangkit, terus berkualitas dan mendidik, itu sih. Dan saya berharap kepada semua pecinta film Indonesia, tonton terus film-film produk karya-karya anak bangsa, dan bijaksanalah dalam memilih tontonan. Ya. Siap, mantap. Makasih banget. Terima kasih banget nih, Bro. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa putar filmnya juga di sini, kan banyak tuh filmnya di Newbie Film Center. Jadi kita ada classroom, ada di rooftop juga, kita mau buat putar film juga bisa. Nanti kalau kita sudah merdeka dari pandemi ini, Mas Justice dan tim harus datang ke Newbie Film Center biar bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, anak-anak newbie nih yang harus diarahkan gitu kan, supaya bisa lebih memberikan sebuah penawaran yang bijak kepada audiens, kepada penonton, sehingga bukan tidak mungkin kan kita bisa membuat sebuah Indonesian Wave gitu kan, yang namanya mungkin apa ya, halu, jangan halu lah ya. Pokoknya whatever lah gitu kan. Yang jelas ini sebuah pembicaraan yang menarik. Nggak terasa ya Sabrina ya,
Gimana Sat, mau dilanjut lagi sampai 2 hari Iya. ini kita ngobrol? Aduh. Oh, tapi nggak bisa kayaknya sekarang nih, Mas. Oke lah, kalau gitu nanti Mas Yesus kita mau ngobrol-ngobrol lagi, mana tahu nanti di waktu yang akan datang banyak lagi cerita-cerita yang lain berbagi. Makasih banget loh, aku udah apa ya lebih terbuka pikirannya untuk permasalahan perdunia filman ini. Namanya juga masih newbie ya nggak? Mas Dim juga terima kasih bimbingannya selalu Ya, ya. supaya aku berkembang menjadi newbie yang baik lagi sampai jadi pro ya, jadi nggak jadi newbie mulu. Ya, kalau nanti kan newbie film mengantarkan ke tempatnya Mas Justice tuh yang udah profesional. Ya nggak Mas Justice? Win, mudah-mudahan ada satu kesempatan bisa kolaborasi bareng lah, mudah-mudahan. Amin. Tadi udah ada yang doain loh, udah ada yang doain tuh. Semoga katanya Newbie Film Center dengan Warna Pictures bisa berkolaborasi. Amin. Amin, amin. 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 Oke Sabrina, silakan. Kita mau tutup. Terima kasih, Mas Yesus. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat Baik. semuanya. Terus, Mas. Terima kasih banyak ya Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya kita ketemu lagi di bincang-bincang ngobrol bareng yang lebih asik. Benar nggak Sabrina? Benar, Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.